Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa atau bertemu lagi sama saya. Anak-anak, pada hari ini yaitu di materi yang ke-8 ini sudah yaitu di bab 2. Anak-anak, bab 2 itu yang pertama adalah di kebugaran jasmani. Anak-anak, kebugaran jasmani itu mungkin anak-anak apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, anak, mari saya kasih kejelasan tentang yaitu kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan keadaan seseorang untuk melakukan aktivitas jasmani sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani akan mempunyai cukup kekuatan, kemampuan, kesanggupan, dan daya tahan untuk melakukan aktivitas tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Artinya begini, nah, setelah ia melakukan kegiatan, ia masih dapat menikmati waktu luangnya dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu faktor kesehatan, faktor gizi, dan faktor latihan fisik. Dalam arti ringkasnya, kebugaran jasmani itu ialah anak-anak, ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu kegiatan apapun di kesehatan, di badannya masih cukup kuat atau tanpa kelelahan sedikit pun. Makanya bisa diartikan kalau kebugaran jasmani itu adalah di atasnya kesehatan. Jadi anak-anak kalau mempunyai tubuh yang bugar, ya, itu bisa diartikan cukup lebih dari sehat, anak-anak. Oke, ya. Jadi faktor yang menunjang untuk kebugaran jasmani itu yang jelas yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah faktor gizi. Nah, kesehatan yang jelas, ya, mungkin tidak berpenyakit. Kalau yang faktor gizi itu adalah faktor dari menu makanan, harus seimbang. Ya. Contoh gambar di atas itu, nak, ya, itu orang fitness. Kalau tidak diimbangi dengan yaitu faktor gizi, makanan yang bergizi, ya, maka akan mengakibatkan fatal, mungkin bisa jadi berpenyakit. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya mungkin lebih pahamnya lagi untuk kebugaran jasmani itu bisa ditambah dengan faktor latihan fisik. Ya, bisa di faktor latihan fisik. Ya, contohnya seperti materi yang berikut ini. Ya, jadi misalkan di sini ada bentuk latihan kekuatan, bisa diartikan strength. Ya, nah, macamnya bentuk latihan itu seperti yang kekuatan otot perut, kita bisa melakukan sit up. Ya, kita bisa melakukan sit up seperti gambar yang di atas. Ya, itu cara melakukan sit up. Itu adalah untuk melakukan kekuatan otot perut. Bisa kamu lakukan dengan kaki berluncur, ya, bisa dengan kaki yang ditekuk, ya. Nah, bisa dilakukan dengan luncur dan kaki ditekuk. Nih, lihat anak-anak, sikap badannya harus tegak dan lurus supaya perolehan untuk otot perutnya dapat. Ya. Yang kedua, anak-anak, yaitu melatih otot punggung. Bisa dikatakan dengan back up, ya, itu bentuk kiri sebelah atas, ya, itu adalah menguatkan otot punggung.
Saya lanjut. Yang tiga adalah kekuatan otot kaki dengan mengangkat beban sambil naik turun bangku. Itu gerakan yang gambar di bawah. Nah, itu adalah untuk melatih otot kaki supaya kalau kuat mungkin dipakai lari kecepatan yang tinggi, ya mungkin yang sepak bola dipakai untuk nendang, ya itu. Yang D atau 4 adalah melatih kekuatan otot tangan atau bisa disebut dengan push up. Nah, biasanya anak-anak putri itu kalau kamu lebih muda, karena yang dilatih itu hanya otot tangan, bentuk gerakannya itu seperti yang digambar samping kiri bawah, ya. Jadi bentuk kakinya ya tidak dilunjurkan, ya, tapi ditekuk, ya, dengan lutut yang dikenakan pada matras. Hanya pada gerakan tangan itu lebih mudah, putri. Ya. Untuk yang laki bisa dilakukan dengan sikap kaki yang lurus. Nah, itu kaki ya lurus, gerakannya, badannya juga lurus. Ya, hanya yang dilakukan adalah tangan biar cepat dapat otot tangannya. Oke, anak-anak, untuk kebugaran bisa dilanjut dengan latihan yang kedua, yaitu ini bentuk latihan kelentukan. Ya, yang pertama mencium lutut. Ya, ini nanti kamu coba ya di rumah. Nah, mana yang terasa nanti? Ya, lututmu nanti terasa sakit, tahan aja. Ya, kamu tahan supaya mengena biar betis ya, dan pahamu ya, nanti lemaknya di situ hancur sehingga kakimu menjadi tidak besar atau kecil gitu. Oke, yang kedua itu bisa kaki selebar-lebarnya hingga punggung menempel pada lantai. Nah, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti contoh ini, ya cukup, tidak usah sampai ke bawah anak-anak. Ya, kaki dibuka lebar, kamu gerakan turun naik, naik. Nah, itu bentuk latihan kelentukan. Oke, lanjut. Di yang ketiga, anak-anak, bentuk latihan kecepatan bisa disebut dengan speed. Ya, ini adalah lari sprint. Ya, nah ini ada hubungannya tadi kamu melatih yaitu otot kaki. Nah, nanti larinya bisa ada hubungannya dengan kecepatan. Kakimu kalau kuat, maka larimu speednya akan cepat. Nah, bentuknya gerakan di latihan yang ini. Ya, melewati rintangan, ya itu supaya apa? Nah, bisa dilakukan cepat, bisa dilakukan pepan. Nah, lihat ya, dilakukan sambil jinjit. Nah, itu kalau kamu ini nak oleh-olehnya juga ya betis, tidak terlalu besar ya. Oke, apalagi yang putri. Oke, dilanjut untuk yaitu yang keempat, anak, latihan kelincahan, yaitu bisa dilakukan dengan lari zigzag seperti contoh gambar di atas pojok kanan. Ya, cara melakukannya. Ini untuk melatih kelincahan. Bentuk macamnya gerakan apa namanya, anak? Zigzag. Ya, bentuknya zigzag. Ada yang dua lagi, nomor 2 yaitu lari bolak-balik atau bisa disebut dengan apa, nak? Circle run ya. Nah, ini gerakannya seperti contoh lari di bawah ini. Ini tidak jauh, bisa 5 meter ya. Kembali. Ini tadi ada hubungannya dengan apa, nak, tadi? Latihan naik bangku, turun naik. Nah, ini dapatnya oleh-olehnya. Nanti kamu akan yaitu kecepatan atau bisa dilebut atau dengan kelincahan. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu ini, nak, yang terakhir adalah latihan daya tahan. Ya, ini biasanya anak-anak dilakukan oleh orang dewasa atau bisa dikatakan
orang yang kurang kuat otot jantungnya, biasanya usia lanjut dia melakukan yaitu untuk jogging. Anak-anak, kamu ini adalah bisa dikatakan kamu melatih yaitu otot jantung. Kalau otot jantungmu besar, maka kamu akan kuat jantung kamu dan paru-paru kamu. Oke, anak-anak, untuk kamu supaya bisa bugar jasmanimu, maka apa yang saya sampaikan ini mungkin anak-anak bisa mempraktekkan di rumah dengan olahraga tersendiri. Anak-anak, nanti dari saya itu ada tugas. Sebelum kamu melakukan tugas, pesan saya kamu harus melakukan pemanasan atau stretching terlebih dulu, paling enggak 2 menit, 3 menit ya. Jadi kamu lakukan, mungkin kamu bisa nyetel musik atau apapun. Itu aja anak-anak ya. Ini tugasnya ya. Jadi lakukan bentuk gerakan sit up selama 1 menit, 2 lakukan bentuk gerakan back up selama 1 menit. Anak-anak, kamu video selama 2 menit ya. Terus kamu kirimkan di @modo ya, dan kamu klik di bagian komentar ya. Kalau memang tidak bisa untuk anak-anak, kamu mengirimkan lewat @modo, maka kirimkan ke lewat nomor WA saya saja ya. Anak-anak, itu dari saya cukup. Anak-anak, sampai ketemu di hari pertemuan yang ke-9. Anak-anak, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.